Assalamualaikum teman-temanku yang berbahagia. Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Saya harap penyakit yang teman-teman alami cepat sembuh. Nah, marilah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu insya Allah. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak bosan-bosannya memberikan teman-teman edukasi terkait dengan anxiety, gangguan cemas yang pernah saya alami. Saya sharing kepada teman-teman bagaimana cara saya mengatasi dan saya sembuh dari anxiety, gangguan cemas itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini khususnya kita akan berbicara terkait dengan bagaimana cara melatih kita itu supaya bisa berpikir positif. Mungkin teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada, mungkin sampai saat ini teman-teman masih merasakan sensasi yang seperti takut mati, takut gila, khawatir, cemas yang tidak kunjung sembuh. Sehingga pada kesempatan kali ini saya memberikan teman-teman edukasi pemahaman terkait dengan bagaimana caranya supaya bisa keluar dari gangguan cemas dan asam lambung itu sendiri. Karena di sini saya berbagi pada teman-teman berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya alami dan saya rasakan. Konsepnya hanya satu teman-teman. Ini teman-teman harus pegang. Kata-kata ini adalah pikiran adalah doa. Maka daripada itu ketika kita sudah tahu bahwa pikiran adalah doa, tentu sekali kita akan mampu menyimpulkan sendiri bahwa pikiran itu adalah doa. Sehingga ketika kita sudah tahu ini bahwa pikiran adalah doa, itu akan membuat diri kita itu akan semakin berpikir positif. Karena sejatinya apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan bagi diri kita. Sehingga dengan cara ini kita bisa semakin optimis, semakin yakin ketika kita sudah tahu, sehingga kita akan tetap selalu berpikir positif. Karena dengan pikiran-pikiran positif itu akan menimbulkan kepercayaan diri, akan menimbulkan rasa optimis, sehingga kita akan semakin lebih bangkit. Tentu sekali ketika kita berbicara tentang berpikir positif, memang orang cukup mudah mengatakan terhadap kita ketika kita cerita terhadap orang mengenai apa yang kita rasakan, sensasi apa yang kita rasakan, kita takut, kita tidak berani keluar rumah. Orang sangat mudah mengatakan bahwa kenapa Anda tidak berpikir positif. Tapi kita yang mengalami yang namanya anxiety, gangguan cemas itu sangat sulit dilakukan. Sehingga ketika kita mau keluar dari anxiety, gangguan cemas itu sendiri, tentu sekali kita harus sering-sering berpikir positif. Nah, bagaimana caranya? Tentu sekali kita harus belajar. Sama halnya ketika anak masuk SD, ketika sampai dewasa, ketika dia mau pintar maka dia akan harus sering-sering belajar. Sama halnya ketika kita mengalami yang namanya pikiran negatif, cemas, perasaan khawatir, ketika kita tidak bisa kendalikan, sehingga kita itu harus belajar, latihan. Dengan cara apa? Nah, kita harus bisa menulis di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa berpikir positif itu tidak bisa kita hanya mengucapkan, tapi kita harus melakukan latihan. Karena ketika orang yang berpikiran negatif, tentu sekali cukup mudah mengatakan bahwa berpikir positif, tapi sangat sulit melakukannya. Karena tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa berpikiran positif, tapi ketika itu kita harus latihan, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena dengan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan kita itu akan menimbulkan pikiran positif tentunya. Sehingga dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan amal, olahraga, berinteraksi dengan orang, ya itu akan membuat pikiran-pikiran negatif itu akan sedikit demi sedikit akan berkurang. Sehingga dengan cara ini pikiran positif itu akan tumbuh dengan sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi bahwa pikiran adalah doa, pikiran adalah sumber kekuatan kita. Sehingga ketika kita berpikiran yang baik, berpikiran yang berpositif, berpikir bahwa tubuh kita ini baik-baik saja, kita tidak apa-apa, mental kita itu bagus, sehingga ketika lama-kelamaan pikiran-pikiran yang tadi akan membuat alam bawah sadar kita itu akan merespon
membantu, sehingga akan menimbulkan kepercayaan diri, menimbulkan rasa optimis. Nah, sehingga apapun sensasi yang teman-teman rasakan, tentu sekali ini akan mungkin membuat diri teman-teman itu terganggu. Teman-teman sudah periksa ke dokter, sudah gonta-ganti dokter, sudah kunjungi rumah sakit, tapi tidak ada perubahan. Justru sebaliknya, teman-teman itu semakin merasa parah, semakin teman-teman tidak percaya diri. Sejatinya ketika orang walaupun dokter tapi dia tidak memahami apa yang kita rasakan, itu akan sangat sulit, teman-teman. Nah, sehingga ketika kita mau keluar dari pikiran negatif ini, tentu sekali kita harus bisa menemukan orang yang tepat membantu kita. Karena tidak bisa hanya orang akan mendiagnosa teman-teman itu hanya mengalami yang namanya penyakit asam lambung. Memang ketika kita periksa ke dokter umum, mungkin sering sekali kita diagnosa bahwa hanya memiliki asam lambung, tidak memiliki penyakit yang berbahaya. Nah, tapi ketika kita yang mengalami kondisi seperti ini akan merasa sangat cemas, sangat depresi, karena selalu ada saja sensasi yang kita rasakan, selalu ada aja kata dokter terhadap diri kita, sehingga itu akan membuat down kepercayaan diri kita, sehingga berat badan kita itu turun drastis, perasaan cemas itu akan mulai muncul, keringat dingin, nah seperti itu, jantung berdebar. Sehingga ketika kita harus bisa melatih diri kita itu untuk berpikir positif, teman-teman. Ini konsepnya. Ketika teman-teman sudah bisa berpikir positif, itu akan membuat teman-teman itu sembuh. Nah, karena konsepnya ketika orang yang mengalami yang namanya GERD anxiety, gangguan lambung dan psikosomatis ini, tentu sekali hanyalah pikiran positif yang kita butuhkan, bukan kita membutuhkan ini dan itu. Ketika kita mendengarkan motivasi itu akan sedikit membuka ruang kita untuk kita itu semakin tenang. Karena sejatinya orang yang mengalami yang namanya anxiety, gangguan cemas ini, ketika ketenangan yang ada pada dirinya, ketika dia menemukan ketenangan, maka itu akan sangat berarti bagi kesehatannya. Nah, sehingga dengan kita berpikir positif, mendapatkan informasi-informasi yang positif, itu akan sangat berarti dibandingkan dengan ketika kita mendapatkan informasi yang negatif. Karena dengan kita mendapatkan informasi yang negatif itu akan membuat kita itu semakin terpuruk, semakin cemas, perasaan kita itu lagi bimbang. Nah, sehingga dengan orang yang mengalami yang namanya gangguan cemas, psikosomatis ini, sering sekali dia berpikir yang tidak rasional. 10 tahun ke depan dia sudah mampu prediksi. Itu adalah kelemahan orang yang mengalami namanya psikosomatis. Dia sudah bisa menyimpulkan kondisi alam dan sebagainya. Karena dengan pikiran-pikiran negatif tidak mampu kita kendalikan. Tergantung orangnya, ada yang bisa sembuh dalam waktu yang cepat, ada yang dalam waktu yang lama, tergantung dari kondisi seseorang itu berbeda-beda, sehingga penanganannya juga berbeda-beda. Ada yang bisa sembuh, tapi teman-teman ada yang sakit 2-3 tahun, 4 tahun, lalu membutuhkan kesembuhan yang hanya sifatnya sebentar, dalam arti 1 minggu teman-teman sudah mau sembuh. Bukan seperti itu, teman-teman sakit lama tapi mau sembuh yang 1 minggu, tidak bisa. Teman-teman itu harus belajar, karena ini adalah bukan kita berbicara terkait dengan demam, flu dan lain sebagainya, tapi kita ini berbicara terkait dengan kejiwaan mental kita, sehingga itu akan sangat perlu diperhatikan ketika kita mau sembuh dari anxiety psikosomatis ini. Nah, konsepnya seperti yang saya katakan tadi, yang pertama bahwa pikiran adalah doa. Apapun yang teman-teman pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Apapun yang teman-teman pikirkan itu akan menjadi suatu yang akan menumbuhkan semangat teman-teman. Tidak bisa teman-teman berpikir negatif lalu akan mendapatkan hasil yang positif. Tentu sekali ketika teman-teman mau berpikir positif, maka teman-teman akan mendapatkan hal yang positif. Tentu sekali melatih berpikir positif itu ternyata tidak bisa instan, tidak bisa langsung ketika kita berbicara tentang positif langsung kita berpikir positif, tapi itu harus dilakukan terus menerus, latihan, belajar. Nah, ini ketika teman-teman belajar, lakukan latihan, maka berpikir positif itu akan kita dapatkan. Nah, seperti itu. Mungkin
Ini yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.